Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kewarasan, rahmatan, dan yang lebih pol lagi, sampai detik ini kita masih ditetapkan di dalam hidayah Allah. Kita masih diqadar oleh Allah menjadi orang iman. Berarti kita semuanya adalah merupakan calon-calon penghuni surga. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang nanti akan masuk dalam surga atau menjadi calon penghuni surga. Bapak Ibu sekalian, di mana saja berada yang kami cintai, kita semuanya di sini adalah masih calon. Sebagai orang iman, calon ahli surga. Kalau orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, dia sebagai calon. Calonnya bukan calon ahli surga, tapi calon penghuni neraka. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya di sini adalah masih calon. Yang sebagai orang iman belum masuk dalam surga karena kita masih hidup di dalam dunia. Apabila kita husnul khotimah, di dalam akhir hayatnya kita tetap istiqomah menjadi orang iman, menjadi orang yang taat kepada Allah dan utusannya Allah. Kemudian ajal pati kita datang, maka kita mati husnul khotimah. Artinya kita akan mendapatkan janji Allah, yaitu masuk dalam surga. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat." Ini janji Allah dalam surat An-Nisa ayat 13. Siapa saja yang taat pada Allah dan utusannya Allah, yudkhilhu jannah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Demikian juga yang menjadi orang kufur atau orang yang ahli syirik atau ahli maksiat atau orang-orang yang tidak beriman. Statusnya pada saat ini dia masih hidup di dunia adalah sebagai calon penghuni neraka. Artinya kalau dia terus berbuat syirik, terus berbuat dolim, terus berbuat maksiat, terus berbuat pelanggaran-pelanggaran, berbuat dosa-dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dia belum tobat, dia masih hobi mengerjakan maksiat-maksiat, tiba-tiba ajal patinya datang, maka dia statusnya bukan calon penghuni neraka, tapi memang benar-benar orang tersebut akan masuk dalam neraka. Di kuburnya dia disiksa oleh malaikat yang penjaga kubur. Di akhiratnya dia akan mendapatkan sisa masuk dalam neraka.
Manakala orang-orang yang ahli maksiat, ahli syirik, ahli berbuat dosa, kemudian sebelum ajal patinya datang, dia menjadi orang iman, dia menjadi orang yang taat kepada Allah, dia sudah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah tobat yang benar-benar dilandasi dengan niatan mukhlis lillah karena Allah, mengakui kesalahannya, minta ampun kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, kemudian dia sanggup menjalankan perintah Allah dan utusannya Allah dan menjauhi larangan Allah dan utusannya Allah. Meskipun mengerjakannya lebih sedikit dibanding dengan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat sudah katakanlah sudah 50 tahun dia kerjakan. Kemudian perbuatan baiknya akhir hayatnya, setelah taubat baru 1 bulan dia mengerjakan kebaikan, menjadi orang iman, menjadi orang yang taat pada Allah, maka meskipun dosanya sebelumnya itu lebih besar daripada kebaikannya, berhubung dia sudah tobat maka dosa-dosanya diampuni. Berhubung dia sudah menjadi orang iman, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang ada adalah amal semasa hidupnya, amal kebaikannya. Bapak-bapak ibu sekalian, nah disitulah orang akan ketahuan bahwasanya dia itu nantinya akan mendapatkan adab dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah di akhiratnya, adalah penyaksian kita semuanya. Di dalam suatu hadis dijelaskan ada salah seorang yang meninggal dilewatkan kepada Nabi. Jadi ada orang yang meninggal dilewatkan kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab wajabat, wajib. Nah, kemudian ada lagi orang yang meninggal dilewatkan kepada Nabi. Di depannya dilewatkan kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab wajabat, wajib. Nah, setelah mereka dua-duanya itu dimakamkan, kemudian sahabat tanya, "Ya Rasulullah, yang pertama ada yang meninggal, engkau bersabda wajabat. Nah, kemudian yang kedua ada orang yang meninggal lagi, engkau bersabda wajabat. Wajabat artinya apa yang dimaksud wajabat itu?" Sahabat bertanya. Yang pertama, itu dilewatkan oleh orang yang melayat, orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman adalah orang-orang yang ahli maksiat, ahli melanggar, ahli berbuat dosa. Nabi bersabda wajabat. Maksudnya wajabat itu wajabat lahum finnar. Wajib bagi orang tersebut finnari, di dalam neraka. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang meninggal, disaksikan orang tersebut adalah orang yang beriman, orang yang taat Allah, taat Rasul, dan menjauhi larangan Allah, menjauhi larangannya Rasul. Di akhir hayatnya tetap disaksikan jadi orang iman, masih sering ke masjid, masih sering berbuat kebaikan, masih sering melakukan amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah. Sholatnya tertib, sholat sunnahnya juga bagus. Dia juga ahli puasa, ahli sodako, ahli amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah kemudian dia meninggal. Nabi bersabda wajabat, wajib. Nabi sendiri juga menyaksikan kalau orang tersebut melakukan seperti itu. Wajabat, wajib. Yang dimaksud wajib itu bagaimana Nabi? Wajabat lahu fil jannah. Wajib bagi orang tersebut
masuk dalam surga. Ya. Kemudian Nabi bersabda, antum suwadaun fil ard, kamu sekalian adalah merupakan saksi di dalam bumi, saksi Allah yang ada dalam bumi. Ya, termasuk tidak cuma hanya manusia, tanah yang kita pijaki, bumi yang kita pijaki, itu besok akan menjadi saksi kita. Ya, apakah kita ini orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, atau orang yang ahli maksiat, ahli melanggar. Meskipun Bapak Ibu sekalian, dari awalnya katakanlah kita ahli maksiat, kemudian di akhir hayatnya kita bertobat kepada Allah menjadi orang iman, maka orang tersebut dihukumi oleh Allah mati husnul khotimah, mati masuk dalam kategori akhirnya baik. Dia wajabat lahu fil jannah, wajib masuk dalam surga. Meskipun kita ada orang yang mulai dari lahir dibesarkan di kalangan, di keluarga orang iman, orang tuanya kedua-duanya menjadi orang yang taat Allah dan utusannya Allah, menjadi orang yang solih dan solihah, disaksikan baik, dibesarkan mulai dari kecil sampai besar, sampai dewasa, kemudian dinikahkan, ya, dinikahkan juga sama-sama orang iman, kemudian tumbuh menjadi orang yang sudah dewasa, sudah menjadi bapak-bapak, menjadi ibu-ibu, sudah punya keluarga. Tapi menjelang akhir hayatnya dia ternyata terpengaruh oleh godaan rayuan iblis. Terpengaruh, akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan pelanggaran, perbuatan dosa. Atau dia terpengaruh, katakanlah yang dulunya rajin sholat malam, yang dulunya tertib sholat 5 waktunya, yang dulunya sering datang ke masjid untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu, mengaji, untuk mendapatkan siraman-siraman rohani dari para ustadz-ustadz, para penasihat-penasihat agama. Tapi menjelang akhir hayatnya, ya, dia terpengaruh, tidak jadi orang iman lagi. Meskipun dalam prakteknya dia melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa baru 1 hari atau mungkin baru 1 minggu, kemudian tiba-tiba ajal pasti datang, maka Bapak Ibu sekalian, amal kebaikan yang sudah dilakukan mulai dari kecil sampai jadi orang, sudah jadi bapak-bapak, jadi ibu-ibu, atau jadi mbah-mbah, atau jadi nenek-nenek, menjelang akhir hayatnya ternyata tidak menjadi orang iman, terpengaruh oleh iblis, terpengaruh oleh kehidupan dunia, terpengaruh oleh keadaan, situasi, sehingga lepas keimanannya tidak terasa. Maka Bapak Ibu sekalian, amal kebaikannya akan lebur, kemudian yang ditulis oleh Allah adalah amal kejelekannya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita supaya hati-hati. Kita supaya jadi orang iman yang berpengaruh. Jadi orang iman jangan nanggung-nanggung, tapi jadilah orang yang berpengaruh, dan jangan sampai kita jadi orang iman yang mudah terpengaruh. Terpengaruh oleh pelanggaran-pelanggaran, terpengaruh oleh kemaksiatan-kemaksiatan, terpengaruh dengan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga kita ikut mengerjakan dosa, ikut mengerjakan maksiat. Ya. Terutama Bapak Ibu sekalian, di tahun awal dari tahun 2021 ini, ya, secara dalil Bapak Ibu sekalian, ya, spiritual quality orang-orang atau manusia yang hidup dalam dunia ini, ya, secara dalil semakin mendekati kiamat, maka semakin berkurang. Keimanan semakin lama semakin berkurang. Kemaksiatan semakin lama semakin meningkat, semakin merajalela. Orang-orang
yang beriman ya sedikit demi sedikit diambil oleh Allah. Orang-orang ahli ilmu sedikit demi sedikit diambil oleh Allah. Ya. Artinya diambil oleh Allah, dia dimatikan oleh Allah, diberikan umurnya sudah habis. Ya. Sehingga sampai ajal pati datang, orang iman di muka bumi ini lama-kelamaan akan habis. Yang ada orang-orang yang banyak yang tidak beriman. Menjelang hari kiamat, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hadis nanti akan cuman hanya tinggal tulisannya saja. Ya, hadis juga begitu, juga nanti akan tinggal tulisannya saja. Ya. Kenapa kok tinggal tulisannya saja? Karena orang-orang yang ahli ilmu sudah diambil satu persatu oleh Allah. Sehingga nanti menjelang hari kiamat tidak ada orang yang beriman, tidak ada orang yang meramaikan masjid. Ya, masjid nanti akan seperti museum, ya kan? Cuman hanya untuk kunjungan-kunjungan wisata saja. Tapi kegiatan-kegiatan di dalam masjid seperti kegiatan saling memberikan ilmu, saling mentransfer ilmu, saling memberikan nasihat, itu tidak ada. Sehingga akhirnya masjid jadi museum, atau kalau di desa-desa itu masjid sudah kotor, banyak sarang laba-laba, kemudian banyak rayap, lantainya juga banyak debu. Kenapa? Karena jarang atau sudah tidak ada lagi orang yang datang ke masjid atau datang ke mushola untuk melakukan sholat, untuk melakukan ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang hidup di tahun 2021 ini, kita supaya bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Terutama adalah untuk ibadah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, menyembah kepadaku. Nah, menyembah yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah kita menyembah seperti mereka-mereka yang tidak didasari dengan ilmu? Apakah menyembah yang didasari oleh ilmu? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, liya'budun, menyembah padaku ini adalah ya kita supaya di dalam menyembah ini sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan arahan, ya, tuntunan dan arahan dari siapa Bapak Ibu sekalian yang kita ikutin. Ya. Yang kita ikutin adalah junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri sudah termasuk suri tauladan yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita ingin meniru ibadah, tirulah ibadahnya Nabi. Bagaimana cara Nabi sholat? Bagaimana cara Nabi berwudu? Bagaimana cara Nabi puasa? Bagaimana cara Nabi beribadah? Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Bagaimana arah Nabi supaya kita ini menjadi orang yang ahli ibadah, ya, menjadi orang yang beriman, yang nantinya akan mendapatkan pengampunan dari Allah, yang nantinya akan mendapatkan derajat dari Allah, yaitu nanti dalam surga. Itu semuanya ada tuntunannya. Tuntunannya dari mana Bapak sekalian? Ya. Nah kalau kita ingin mencari Nabi, Nabi sudah wafat, Nabi sudah almarhum. Ya. Jadi makam Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW ada di kota suci Madinah. Jadi di dalam Masjid Nabawi. Ya. Di dalam Masjid Nabawi itu ada makam baginda kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu antara mimbar Nabi dan makam Nabi itu ada Raudhah. Raudhah itu taman surga. Dimana kalau kita beribadah di situ sama dengan beribadah di taman surga. Nah kalau kita ingin minta petunjuk kepada Nabi, bagaimana Nabi cara ibadah yang benar? Bagaimana cara ibadah yang nantinya akan diterima oleh Allah?
akan diberikan pahala. Ya, sedangkan Nabi sendiri sudah almarhum. Kalau kita tanya kepada Nabi, Nabi gak bisa menjawab karena Nabi sudah almarhum, sudah meninggal. Karena orang meninggal itu sudah gak bisa berkomunikasi lagi. Sudah alamnya beda, alamnya sudah beda. Nabi sudah tidur seperti tidurnya pengantin baru. Nanti sadar-sadar kalau sudah kiamat. Kiamat trompet pertama, bumi hancur semuanya, ya, termasuk yang niup trompet sendiri juga mati juga malaikatnya. Nah, kemudian trompet yang kedua baru malaikat bangkit semuanya. Bangkit dari alam kubur. Ya, dia tidak membawa apa-apa, tidak membawa sehelai baju, ya, tidak membawa harta, benda yang ada di dunia, yang dikumpul-kumpulkan di dunia, nggak dibawa. Yang dibawa adalah amal kebaikan semasa hidup di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 ini, mari kita tingkatkan keimanan kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Kalau tahun 2020 kita sudah melakukan ibadah sholat 5 waktu sudah bisa tertib. Ya, di tahun 2021 ini mari kita tambah lagi. Jadi ditambah dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat rawatib, ya, atau sholat-sholat tahajud. Ya. Di tahun 2021 kita sudah sedekah, sudah infak. Ya. Ya, mari kita tahun 2021 ini kita tingkatkan lagi sedekah kita, infak kita, pembelaan kita. Karena Bapak-Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah bercerita kepada sahabat, wahai sahabat, kamu pilih mana? Pilih hartamu sendiri atau harta warisan? Nabi menawarkan kepada sahabat, seumpama kamu punya harta, ada 2 harta, harta warisan sama hartamu sendiri. Nah, kemudian sahabat jawab, kalau saya pilih harta saya sendiri, ya Rasulullah. Ya, saya lebih senang harta saya sendiri daripada harta warisan. Nah, kemudian Nabi bersabda, harta yang kita miliki atau harta kita sendiri itu adalah harta yang sudah kita keluarkan fisabilillah. Harta yang kita gunakan untuk membela fisabilillah, untuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah kalau zaman dulu yang memanggul senjata, memanggul bawa panah, bawa parang, bawa golok, bawa pedang. Berhubung sekarang ini sudah merdeka, maka jihadnya tidak seperti itu. Tapi jihad, bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita. Bagaimana kita di saat kita beribadah kita semangat. Kita senang, gembira. Padahal pada saat itu ya kita lagi capek, lagi kurang fit. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa memerangi semuanya sehingga kita bisa mengerjakan ibadah. Jihad kita sekarang adalah jihad memerangi hawa nafsu kita. Yang dimaksud oleh Nabi atau yang dimaksud oleh Allah, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini nanti mengarah kita kepada kemungkaran. Hawa nafsu itu mengarah kepada kita untuk berbuat di luar koridor orang iman, di luar koridor orang yang takwa kepada Allah. Karena hawa nafsu itu adalah ajakan dari setan. Kalau kita bisa memerangi hawa nafsu, berarti kita mengalahkan setan. Musuh kita ini adalah setan, Bapak Ibu yang tidak bisa kita lihat. Kalau kita lihat mungkin bisa kita atasi. Tapi yang bahaya yang tidak kita lihat. Karena setan itu bisa masuk melalui peredaran darah kita. Dia masuk melalui peredaran kita, kemudian dia bisa masuk ke hati, kemudian dia bisa mengajak hal-hal yang tidak baik.
Pokoknya Bapak sekalian, kalau yang tidak baik itu adalah bisikannya setan. Tapi yang baik itu adalah memang itu petunjuk dari Allah. Ikutin petunjuk dari Allah, jangan mengikutin hawa nafsu kita. Petunjuk dari Allah itu mengajak kita untuk bisa masuk dalam rahmat Allah, masuk dalam surga Allah. Nah, petunjuk dari hawa nafsu itu adalah petunjuk setan yang mengajak kita supaya nanti bersama-sama dengan setan masuk dalam neraka. Karena setan sudah berjanji, saya akan mengajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya untuk menemani saya masuk dalam api neraka. Karena apa? Setan sudah dinas oleh Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena dia merasa dia merasa sudah lama beribadah kepada Allah, sudah 2000 tahun dia beribadah, kemudian disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, dia tidak mau karena dia sombong, karena merasa dirinya lebih dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari tanah liat, tapi setan terbuat dari api. Saya lebih mulia daripada Nabi Adam. Harusnya Nabi Adam sujud kepada saya, tapi kok saya disuruh sujud kepada Nabi Adam? Oh, saya nggak mau. Nah, dia lupa bahwasanya yang memerintahkan sujud itu adalah Allah. Nah, berarti dia tidak taat kepada Allah. Karena apa? Itu perintah Allah. Sedangkan malaikat mau sujud. Akhirnya ya udah, kalau memang begitu, kamu saya nas tidak bisa masuk dalam surga. Kamu akan saya nas masuk dalam neraka. Nah, akhirnya ya, setan minta kemurahan dari Allah. Ya Allah, kalau memang seperti itu, berilah saya umur panjang. Berilah saya nggak mati-mati sampai menjelang hari kiamat. Saya akan menggoda anak cucu Adam sebanyak-banyaknya untuk menemani saya masuk dalam neraka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita perlu waspadai. Supaya kita ini selalu ingat, selalu jadi orang iman, ya kita harus sering-sering mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah-tausiah. Ya. Karena adinu nasihat, adinu nasihat, adinu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Saking pentingnya nasihat dalam agama itu Bapak sekalian, Nabi sampai bersabda 3 kali. Ya. Karena dengan nasihat itu kita akan menjadi orang iman yang faqih, orang iman yang faham. Ya. Kalau kita cuma hanya mengaji, ya, nah, akhirnya ilmunya banyak. Ya, ilmunya banyak karena sudah banyak ngaji. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenyataannya ilmunya banyak, tapi juga pelanggarannya juga banyak. Kemaksiatannya juga banyak. Kenapa? Karena dia hanya berilmu saja, tapi tidak mempunyai kepahaman agama. Jadi kepahaman agama itu adalah supaya kita ini dalam menetapi ibadah kepada Allah itu supaya tambah mantap, tambah yakin. Ini namanya orang yang faham. Faqihun wahidun asyadu minasyaiton min alfi abadin. Orang yang faham satu lebih baik daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang tidak faham. Lebih berat bagi setan menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang tidak faham. Jadi setan kalau disuruh pilih mana setan, menggoda satu orang yang faham dengan pilih mana menggoda orang yang ahli ibadah yang tidak faham. Maka setan memilih orang yang ahli ilmu, yang ahli ibadah tapi tidak paham. Ya, sekarang kita lihat banyak juga orang-orang yang ahli ilmu tapi juga ya masih mengerjakan kemaksiatan, masih mengerjakan pelanggaran. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sedikit tausiah dari kami, sedikit nasihat dari kami. Basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira dan kabar penakut. Ya, tujuan mukhlis lillah karena Allah, hanya mengharap rahmat dari Allah, ya, dan lain dari itu tidak. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di tahun 2021 ini kita tambah meningkat keimanannya, meningkat ketakwaannya, meningkat kebaikannya, kemudian berkurang pelanggarannya, berkurang kemaksiatannya. Ya, syukur-syukur bisa lebih
mutawarik, lebih hati-hati dalam beribadah ini. Banyak berdoa kepada Allah, ya kan? Karena hidup ini semakin lama semakin berat, cobaan ini semakin lama semakin berat juga, ya. Apalagi di situasi pandemi ini, di samping kita bagaimana supaya bisa selamat, ya bisa tidak kena virus, kita juga harus bisa berjuang, ya bagaimana supaya ekonomi kita ini bisa kembali pulih sedia kala. Ya, kita niati untuk ibadah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya pandemi ini juga tidak lama lagi akan selesai. Mudah-mudahan ya paling ya Januari ini sudah ada vaksin dan semua sudah tervaksin. Insya Allah setelah ada vaksin, insya Allah penyakit virus ini sudah nggak ada lagi. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kami dari NH Manajemen Indo Citra Tamasya, ya, mengucapkan selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita diqadar oleh Allah, ya, menjadi orang iman yang faham, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, mati husnul khatimah, ya. Hidupnya penuh dengan berkah, ya. Hidupnya penuh dengan limpahan rezeki yang berlimpah, diberikan sehat jasmani dan rohani, diberikan umur panjang yang barokah. Umur yang panjang yang barokah itu adalah diberikan umur panjang, bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.